Shalom Bapak Ibu Saudara. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Ia nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahannya dalam hidup kita, sungguh kita boleh menyadari bahwa kalau kita masih boleh ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih diizinkan menikmati kehidupan, kesehatan, kekuatan, bahkan kita boleh bertemu secara online seperti ini, semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati pikiran kita untuk mendedikasikan waktu ke depan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita merenungkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dan menaikkan syukur kita kepadanya. Sebab sungguh banyak segala sesuatu yang telah Ia perbuat di dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, campur tangannya di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Oh Yesus. Banyak yang Kau jangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
umat-Mu Bapa. Kami datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk segala bentuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, campur tangan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna yang memelihara kami. Untuk kasih-Mu yang sempurna yang menerima kami tanpa syarat. Semua karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Pagi ini kami selaku umat-Mu, kami rindu bersekutu, mengalami-Mu secara pribadi. Sekalipun lewat media online seperti ini, namun kami percaya kuasa Roh Allah tidak dibatasi oleh apapun. Karena itu kami menyerahkan seluruh jalannya ibadah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado. Biarlah dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Hari ini kalau kita boleh ada di minggu yang kedua di bulan Agustus tahun 2020, saya percaya kita mengimani semuanya karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan saudara, kalau kita mengingat, merenungkan kembali karya sempurna Yesus yang menyelamatkan kita, sehingga anugerahnya yang besar menghapuskan dosa-dosa kita dan melayakkan kita menjadi anak-anaknya yang kekasih. Mari kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan Dia, sebab ajaib anugerah Yesus. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 229 kita nyanyikan dengan penuh sukacita, karena menyadari anugerah Yesus yang ajaib dan besar yang tercurah bagi setiap kita umatnya. Maka sungguh kita boleh merasakan ajaib anugerah yang Tuhan berikan. Kita yang sebetulnya penuh dengan dosa, kita yang sebetulnya penuh dengan celah dan layak menerima murka Allah. Tapi karena anugerah Yesus, pengorbanannya yang sempurna di kayu salib, sehingga kita boleh mengalami penebusan, boleh mengalami keselamatan, boleh mengalami pembebasan dari dosa, bahkan dari kutuk. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan.
kita renungkan segala bentuk kebaikan, keajaiban anugerah Yesus di dalam hidup kita. Dan apalagi yang bisa kita katakan? Dengan apa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Tidak ada satupun yang cukup sebanding membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang mulia, yang kasihnya begitu besar dinyatakan bagi kita, memulihkan kita, menerima kita sebagai anak-anaknya dalam iman percaya kepada Kristus. Oh Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima
Sungguh Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang kasih-Mu begitu besar Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan kami pagi ini mau datang di hadapan hadirat-Mu, rindu untuk mengalami firman-Mu secara pribadi. Siapapun juga kami, dimanapun juga kami berada, kami mohon biarlah Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus. Sebab kami sadar Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti kebenaran kalau tidak disingkapkan oleh karya Roh Kudus di dalam dirinya. Karena itu dengan kerendahan hati kami mau membuka diri kami, supaya Engkau yang memenuhi kami Roh Kudus, supaya Engkau yang menerangi kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu di saat ini. Segala bentuk campur tangan kuasa roh jahat yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami bersatu hati, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau melalui karya Roh Kudus-Mu bekerja dengan leluasa dalam diri masing-masing kami di tempat ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari saat ini kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-21. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 10 saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di layar yang ada. Kejadian 21 ayat 8 sampai 10 demikian bunyinya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kisah mengenai Abraham, Sarah, dan juga Hagar pasti sudah menjadi satu kisah yang tidak asing buat kita. Ada beberapa orang yang melihat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, khususnya ayat 9 bagian akhir dan respon Sarah, sebagai sesuatu yang seolah-olah agak berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat kembali ayat 9. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ismail sedang bermain dengan adik tirinya Ishak. Reaksi Sarah melihat itu, ayat 10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usir hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ini Ismail cuma dah main dengan Ishak. Sarah kok sensitif sekali. Suruh usir Hagar dengan Ismail satu kali. Bawa-bawa lagi, karena anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati Tuhan, ada orang-orang yang melihat bagian firman Tuhan ini merasa bahwa Sarah agak berlebihan dalam meresponi Ismail, sampai-sampai bicara tentang harta gonogini, harta warisan Abraham untuk Ishak. Supaya harta warisan Abraham hanya turun kepada Ishak, usirlah itu Ismail. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memahami teks ini lebih lanjut, mari kita kembali ke belakang dulu sekilas. Melihat
latar belakang dari kisah ini yang sebetulnya kita semua sudah banyak tahu. Tapi tidak ada salahnya kalau kita rewind sebentar. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Abraham sebelum diganti namanya adalah bernama Abram. Ayahnya adalah Terah. Dan ketika masih di Ur Kasdim, daerah Mesopotamia, Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat layar, ada gambar di situ yang ditunjukkan. Ur ada sekarang itu di bagian Irak, bagian selatan. Ur. Dari Ur itu, Terah membawa Abram, Sarai istrinya, dan Lot cucu Terah berangkat, rencananya mau pergi ke Kanaan. Tapi bukan langsung sampai di Kanaan. Mereka berjalan kaki, Bapak Ibu Saudara, dari Ur naik ke utara sampai di Haran. Bayangkan itu, Ur itu daerah Irak Selatan, dekat Kuwait sekarang. Lalu mereka jalan ke atas ke Haran. Dan kemudian Terah bersama dengan anaknya Abram, anak mantunya Sarai, dan cucunya Lot menetap di Haran sampai Terah menutup usianya di Haran. Cukup lama itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah Terah meninggal dunia, dikumpulkan kembali bersama dengan nenek moyangnya, maka apa yang terjadi kita tahu sama-sama, Abram dipanggil Allah. Jadi Abram dipanggil Allah, Bapak Ibu Saudara, posisinya ada di Haran, bukan di Ur di bawah, tapi sudah di Haran posisinya. Memang Terah itu bersama dengan keturunannya berasal dari Ur Kasdim. Lalu Terah jalan bawa Abram, Sarai sama Lot ke Haran. Lalu Tuhan menyatakan panggilannya kepada Abram di Haran. Supaya apa? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Janji Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, memberkati Abram, membuat namanya masyhur, dan ia akan menjadi berkat. Kita bisa sama-sama lihat itu dalam Kejadian pasal 12. Janji berkat Allah kepada Abram. Bapak Ibu Saudara, dari Haran, pada waktu Tuhan panggil Abram untuk keluar dari Haran, usia Abram pada waktu itu 75 tahun. 75 tahun. Dan usia Sarah 65 tahun. Karena mereka berdua terpaut 10 tahun. Lalu Bapak Ibu Saudara, karena Abram tahu rencananya Terah itu mau pergi ke Kanaan, maka Abram melanjutkan rencananya Terah untuk ke Kanaan. Dari Haran, Bapak Ibu Saudara, Abram bersama Sarai dan Lot berjalan sampai di Sikem. Di dekat Sikem situ, dan kemudian juga di dekat Betel, Abram mempersembahkan korban, mendirikan mezbah, dan dia mulai memanggil Allah YHWH, Elohim. Dia mulai memanggilnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, sampai di Kanaan itu, sampai di Kanaan terjadi kelaparan di tanah Sikem. Jadi Abram lanjut jalan menyusuri tanah Negeb, lalu karena kelaparan maka mereka terus ke Mesir. Kita tahu itu ceritanya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Abram di Mesir, kelaparan menerpa daerah itu, lalu Abram pergi ke Mesir dan tinggal di situ sebagai orang asing. Dan di sanalah Abram melakukan kebohongan, menyatakan bahwa Sarai ini adiknya. Dia tidak mengakui Sarai sebagai istrinya, walaupun memang benar Sarai ini secara silsilah masih saudaranya. Jadi Abram menyatakan setengah kebenaran.
Pada waktu itu apa yang terjadi saudara? Firaun memberikan hadiah kepada Abram juga kepada Sarai. Lalu Tuhan menimpakan tulah yang hebat. Sampai akhirnya Firaun tidak jadi ambil Sarai. Tapi pemberian-pemberian yang sudah diberikan kepada Firaun tetap menjadi milik Abram dan Sarai. Dan diperkirakan salah satu pemberian Firaun pada waktu itu adalah seorang budak yang bernama Hagar. Diberikan kepada Sarai. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Abram dan Lot berpisah. Kemudian dalam Kejadian pasal 15, Abram kembali menerima penyataan Allah tentang janji keturunan. Begitu jelas bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abram. Tapi Bapak Ibu Saudara, belum lagi sampai setahun Abraham sudah mulai goncang dengan janji Allah itu, sehingga akhirnya menghampiri Hagar, menuruti pernyataan Sarai untuk menghampiri Hagar. Dan akhirnya lahirlah Ismail. Ismail Bapak Ibu Saudara lahir ketika Abram pada waktu itu sudah berusia sekitar 86 tahun. 75 tahun dia dipanggil keluar dari Haran, berjalan ke Kanaan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika Terah berencana untuk pergi ke Kanaan, ternyata dalam penuturan firman Tuhan, rencana Terah itu bukan rencananya sendiri, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika Abram melanjutkan perjalanannya ke Kanaan, di situ Allah menyatakan dengan jelas bahwa tempat ini yang akan diberikan oleh Allah kepada Abram dan keturunannya. Saudara-saudara, kadang-kadang Allah berkarya lewat rencana orang-orang di sekitar kita yang melibatkan kita. Tapi kadang-kadang pada waktu itu kita belum langsung menyadari hal itu. Nanti di kemudian hari baru kita, oh ternyata kote. Ini kurang DP jalan-jalan. Ini kurang DP cerita. Tapi Allah lah yang menaruh keinginan, kehendak di dalam diri seseorang. Termasuk ketika kita dilibatkan dalam sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menganggap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kebetulan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk dalam keadaan-keadaan yang belum kita sadari sebelumnya bahwa Allah sedang berkarya di situ. Saudara, mari kita lanjutkan pengalaman ini. Ketika Ismail lahir, 13 tahun kemudian tidak ada penyataan apapun dari Allah kepada Abraham. 13 tahun Allah seolah-olah berdiam diri. Akibat apa? Akibat ketidaktaatan seorang Abram. Ketidakpercayaan Abram pada waktu itu sehingga mengikuti saran Sarai untuk menghampiri Hagar. Faktanya Sarai sendiri kemudian menderita. Setelah Hagar tahu dirinya sedang mengandung, dia mulai memandang rendah nyonyanya. Dan akhirnya Sarai baklak Pak Abram. Abram bilang apa? Perbuatlah sesukamu apa yang kau pandang baik. Maka Sarai menindas Hagar. Sarai menindas Hagar. Seorang Ibrani, nyonya, menindas seorang budak perempuan Mesir. Kata yang sama Bapak Ibu Saudara kemudian digunakan lagi. Bertahun-tahun kemudian seolah-olah sejarah kembali diulang secara terbalik ketika bangsa Mesir menindas bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, Hagar kemudian kembali melahirkan Ismail. Dan setelah itu usia 99 tahun Abraham, 13 tahun setelah masa diam itu, Allah kembali menyatakan inisiatifnya untuk menampakkan diri kepada Abraham dan menyatakan sunat
sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham. Umur 99 tahun Abraham disunat bersama-sama dengan Ismail anaknya yang pada waktu itu umur 13 tahun. Lalu Allah kembali menyatakan janji keturunan dan ditegaskan bahwa ini Sarah, keturunan dari Sarah menjadi keturunan yang dari Allah. Setahun kemudian kita tahu Abraham umur 100, Sarah umur 90 tahun. Ishak lahir. Anak yang dinanti-nanti. Anak yang ditunggu-tunggu sebagai penggenapan janji Allah. Bukan waktu yang pendek, tapi Allah tidak pernah ingkar janji. Waktunya mungkin tidak bisa kita prediksi sesuai dengan nalar kita, tetapi Allah tidak pernah ingkar janji, saudara. Ia yang berjanji, ia pasti akan menggenapinya. Karena janji-janji Allah adalah ya dan amin, pasti. Lalu setelah Ishak lahir dengan penuh sukacita, 8 hari kemudian disunat sesuai dengan tanda perjanjian. Kurang lebih 3 tahun kemudian sesuai dengan adat istiadat Ibrani, Ishak disapih. Ini latar belakang yang sedang kita baca saat ini Bapak Ibu Saudara dalam Kejadian 21. Ishak disapih. Umur Ishak pada waktu itu kurang lebih 3 tahun. Dan jaraknya dengan Ismail kakaknya terpaut 14 tahun. Jadi pada waktu itu Ismail umurnya sudah 17 tahun. Ismail umur 17 tahun sudah nyong-nyong. Ishak baru 3 tahun. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar. Kejadian 21 ayat 8. Abraham dengan penuh sukacita mengadakan perjamuan besar untuk Ishak anak yang disapih itu. Dan pada waktu itu Sarah melihat Ismail sedang main. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kata main. Apakah betul pada waktu itu Ismail lagi main-main baku sedu dengan adiknya? Bukan. Kalau kita melihat bahasa asli dari kata main yang digunakan di sini, bahasa Ibraninya adalah syahak, yang artinya Bapak Ibu Saudara mencemooh, mempermainkan, atau mengolok-olok. Jadi sebenarnya pada waktu itu Ismail yang sudah besar, sudah umur 17 tahun sedang bully adik tirinya. Sekarang bullying ini bisa dilaporkan. Dan Bapak Ibu Saudara, Ismail yang sudah 17 tahun membuli anak umur 3 tahun. Dilihat oleh ibunya, dilihat oleh Sarah. Sehingga itu sebabnya bukan merupakan sesuatu yang berlebihan kalau Sarah mengambil tindakan seperti itu. Siapa di antara kita yang menjadi seorang ibu yang rela melihat dengan mata kepala sendiri anaknya sedang dipermainkan oleh orang lain? Tentu tidak ada seorang ibu pun yang rela melihat itu. Dan Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan respon Sarah dalam ayatnya yang ke-10 tentang bahwa Ismail anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan Ishak. Ahli waris yang dimaksud dalam ayatnya yang ke-10 ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya bicara tentang ahli waris materi. Bukan hanya bicara tentang warisan harta duniawi yang akan diwariskan oleh Abraham kepada putranya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, sejak janji Allah dinyatakan kepada Abraham, Allah sudah menyatakan bahwa janji itu juga untuk keturunannya. Keturunan Abraham. Dan itu sebabnya Sarai mengatakan bahwa Ismail tidak akan menjadi ahli waris. Bukan hanya bicara tentang harta duniawi, tapi lebih kepada ahli waris rohani. Warisan kekal, warisan imanen yang dinyatakan oleh Allah melalui Abraham.
Bapak Ibu Saudara, warisan bukan hanya bicara tentang warisan duniawi, tetapi warisan iman, warisan kekal. Bukan hanya warisan apa yang ada di dunia yang nampak dengan mata, tetapi juga bicara tentang warisan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dimaksud oleh Sarah ketika mengatakan ahli waris dalam ayatnya yang ke-10. Ahli waris apa? Ahli waris janji berkat Allah kepada Abraham, berkat pemeliharaan, berkat keselamatan, berkat perlindungan dari Allah semesta alam yang empunya dunia ini. Janji-janji itu hanya bisa diwariskan kepada Ishak. Wah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perjalanan Abraham dan keturunannya, janji berkat Allah kepada Abraham, pemeliharaan, keselamatan, berkat, perlindungan dinyatakan Allah kepada Abraham, lalu diwariskan kepada Ishak. Dari Ishak bukan ke Yakub bukan ke Esau, tapi belok ke Yakub. Padahal kalau mau pikir Bapak Ibu Saudara, yang anak sulung sebenarnya Esau. Tapi janji Allah itu tidak dilanjutkan untuk Esau, malah dilanjutkan untuk Yakub. Berkat pemeliharaan, berkat perlindungan, berkat keselamatan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, Ishak juga diwarisi oleh Yakub. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Yakub ini, apa sih layaknya dia menerima berkat Tuhan secara kasat mata manusia? Yakub ini seorang pendusta, Yakub ini seorang penipu. Kalau kita melihat karakter moral seorang Yakub, secara manusiawi kita bisa saja berpikir, kok orang seperti ini malah Tuhan kasih berkat-berkatnya. Tetapi inilah Allah yang maha kasih, yang tidak pernah ingkar janji. Inilah kasih karunia, saudara. Allah memberkati Yakub bukan berdasarkan kelayakan perbuatannya, tapi berdasarkan janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Dari Yakub lanjut ke ke-12 suku Israel. Kita lihat 12 suku Israel ini, Bapak Ibu Saudara, selama di padang gurun keluar dari Mesir, apa yang mereka lakukan? Penuh dengan sungut-sungut. Tapi apakah Allah tidak memberi makan mereka? Mereka diberi makan mana, roti satu-satunya yang tidak pernah ada lagi sepanjang sejarah. Roti spesial dari sorga yang tidak ada orang lain pernah mengecapnya kecuali 12 suku Israel yang sedang berjalan penuh dengan sungut-sungut di padang gurun itu. Wah, luar biasa sekali kasih Allah ini, saudara. Kalau kita lihat ini suku Israel, apa sih layaknya mereka bersungut-sungut, marah-marah dengan Tuhan. Tapi kok Allah berkati? Karena Allah memberkati mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, menyelamatkan mereka berdasarkan janjinya kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara, apa yang dinyatakan di dalam perjanjian lama adalah suatu simbolisasi dari apa yang dinyatakan di dalam perjanjian baru, di mana penggenapannya adalah Kristus. Janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham dan keturunannya ada sepenuhnya di dalam Kristus. Dan siapa yang ada di dalam Kristus diberkati Allah, dipelihara Allah, dilindungi Allah, diselamatkan Allah berdasarkan janjinya kepada Kristus. Oh saudara, kalau kita merenungkan ini, bagaimana kita tidak akan mengucap syukur akan kasih Allah yang besar itu. Kita diberkati oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita, saudara. Kita diterima oleh Bapa bukan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, tapi sepenuhnya berdasarkan Kristus. Sola Christo, hanya karena Kristus.
Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, kita adalah seteru Allah dan kita tidak layak untuk menerima kemurahan-kemurahannya. Kita tidak akan layak untuk menerima kasih karunia-Nya, perlindungan pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menyatakan perlindungan pemeliharaan Tuhan, ini bukan hanya bicara tentang secara fisik, tetapi juga lebih kepada spiritual. Ada orang-orang yang pernah bertanya, kenapa di zaman perjanjian baru sekarang kita justru mendengar martir demi martir, tapi di perjanjian lama Tuhan menyelamatkan Daniel dari perapian yang menyala-nyala. Kenapa sekarang umat perjanjian baru tidak mengalami pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Daniel? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami hal ini berdasarkan kerangka besar di dalam Alkitab. Apakah semua tokoh perjanjian lama mengalami apa yang Daniel alami? Tidak. Cuma Daniel yang alami itu. Pemeliharaan Allah tetap ada pada umat perjanjian baru sekarang ada. Tapi cara Allah memelihara seorang demi seorang umatnya berbeda-beda caranya. Tidak selalu sama. Ada yang Tuhan izinkan sakit penyakit, tapi Tuhan beri kekuatan, kemampuan baginya untuk melewati. Sama seperti Sarah, Bapak Ibu Saudara. Sarah usianya sudah terlampau tua untuk bisa mengandung, bahkan menyusui. Tetapi Ibrani menyatakan dengan jelas, karena iman Sarah dikuatkan. Kasih karunia Allah melalui iman di dalam diri kita yang memampukan kita untuk melewati tantangan. Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Allah kepada kita sampai sekarang, penyertaan Allah kepada kita sampai sekarang tetap ya dan amin. Tapi bukan berarti kita bisa bermain-main dengan kasih karunia. Ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, loh, kita kan diberkati oleh Tuhan karena Kristus, karena pengorbanan sempurna Kristus di kayu salib. Jadi mari kita hidup buat dosa. Jadi mari kita hidup suka-suka saja. Kita melakukan apa saja kita buat saja. Asitoh kita diberkati bukan karena perbuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, orang-orang yang sampai bisa berpikir seperti ini justru adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh telah mengecap kasih karunia. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar telah mengecap kasih karunia akan dengan tulus menyadari, aduh kita sebetulnya tidak layak terima ini. Dan pasti tidak akan bermain-main dengan dosa. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, yang kita panggil sebagai Abba Bapa, Dia mendidik anak-anak. Karena Dia tidak mau anak-anaknya menjadi anak-anak gampang. Saudara, didikan Tuhan tetap ada bagi umatnya. Karena Dia Bapa kita yang baik. Bapa yang baik mendidik anak-anaknya, tapi tidak menginginkan kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, perenungan kita saat ini berkaitan dengan ahli warisnya Ishak. Dinyatakan kepada kita masa kini yang ada di dalam Kristus. Mari kita sama-sama melihat Galatia pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara, kita dinyatakan berhak menerima janji Allah karena Kristus. Menyadari hal itu, mari dengan penuh ucapan syukur kita meresponi kasih Allah dengan melakukan apa yang menyenangkannya, dengan mengerjakan apa yang baik untuk menyenangkannya. Karena tujuan kita hidup adalah untuk memuliakan Dia.
Dialah alasan kita hidup, saudara. Apa yang menjadi alasan kita hidup saat ini? Ada orang-orang tertentu menjadikan alasannya hidup adalah apa yang terlihat di sekitarnya. Saudara, Tuhanlah alasan kita hidup. Kalau kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita akan terus menerima kemurahan demi kemurahan. Sambil kita tetap hidup, tinggal di dalam Dia, maka kita akan beroleh kesanggupan, kemampuan, kekuatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya. Saudara, mari saat ini kita mau sama-sama merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mengingat segala bentuk kebaikannya, kasih karunia-Nya melalui Kristus, sehingga kita layak menerima janji-janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham. Aku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kalau saat ini kami boleh belajar bahwa ahli waris yang sesungguhnya adalah bicara tentang ahli waris surgawi. Dan kami bersyukur karena kami tahu sesungguhnya kami tidak layak, tapi karena kasih-Mu bagi kami, karena pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib, sehingga kami boleh menjadi ahli waris janji-janji Allah yang dinyatakan kepada Abraham, yang dinyatakan secara sempurna di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami sesungguhnya tidak layak. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus mengingat kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk terus mengingat kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Dan tolong kami itu tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu, menjadi kuat di dalam kasih karunia-Mu, menjalani hidup yang bertanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapa, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kami terus menyerahkan negara kami tercinta ini dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu untuk Indonesia. Kami mohon campur tangan-Mu untuk Sulawesi Utara. Pandemi yang masih sedang terjadi, Bapa, kami terus memohon kemurahan-Mu. Kami mohon kekuatan yang berasal daripada-Mu untuk menjalani hari-hari ini. Mengarahkan pandangan kami, mengarahkan harap kami hanya kepada-Mu. Sebab kami percaya Engkau yang memelihara kami. Berkati setiap petugas medis, setiap aparat, setiap petugas yang berkaitan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuhan, berkati mereka semua. Beri kekuatan, hikmat, bijaksana yang sungguh berasal daripada-Mu. Sehingga pandemi ini boleh berakhir dalam waktu Tuhan yang terbaik. Kami menyerahkan juga rencana pemilihan kepala daerah di tahun ini, di akhir tahun ini. Tuhan, campur tangan, Tuhan berkati, supaya semuanya boleh terjadi dalam campur tangan Tuhan. Bahkan kami menyerahkan setiap program-program dari Gereja Kemah Injil Indonesia, dari aras pusat wilayah sampai ke daerah. Bahkan setiap jemaat dimanapun berada yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Berkati denominasi ini untuk boleh bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan, menjalankan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami sendiri. Terima kasih karena Engkau Immanuel, Allah yang tetap menyertai kami. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau tutup seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah kasih karunia dari Bapa yang merencanakan keselamatan, yang dinyatakan melalui karya Yesus yang sempurna, dan pemeteraian Roh Kudus di dalam diri setiap kami yang percaya, menyertai setiap kami dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia senang bumi, di surga pun memuji-Mu. Selesai Bapak Ibu Saudara, dan saat ini kita akan mendengarkan informasi dan penyampaian dari Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado kepada Bapak Gembala Richard L. Tumilaar. Disilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini, tanggal 9 Agustus 2020. WL sekaligus pengkhotbah telah diperankan oleh Ibu Vikaris Rosalina Igir Mamahit, Sarjana Teologi, dan terima kasih Pak Rudi Ngitung telah memainkan musik, dan Pinkan Ana Tumilaar telah merekam acara ini sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik bagi hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Minggu depan tanggal 16 Agustus kita masih tetap beribadah secara online. Kita berdoa terus agar supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama kita boleh beribadah konvensional seperti sebelum bulan Maret. Kita berdoa terus untuk pemerintah, untuk tentara, untuk polisi, petugas-petugas di perhubungan laut, udara, dan darat dalam upaya kerja keras mereka untuk menghentikan penyebaran virus corona ini
agar supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama virus corona ini boleh berhenti bagi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Kita berdoa juga terus untuk para dokter, para perawat, dan petugas-petugas kesehatan lainnya dalam upaya kerja keras mereka untuk menghentikan, untuk menyembuhkan saudara-saudara kita yang sudah terserang oleh virus corona, agar supaya mereka boleh disembuhkan. Kita berdoa terus untuk masyarakat kita di Indonesia agar mereka tidak terlalu tenggelam dalam kekhawatiran, dalam kekecewaan, tetapi mereka tetap waspada atas penyebaran virus corona dengan memperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi petunjuk pemerintah. Yang pertama, dimanapun Bapak Ibu berada, harap tetap menggunakan masker. Harap menggunakan masker. Di rumah atau keluar rumah, jangan lupa sering-seringlah kita cuci tangan. Dan berupaya dengan tekad yang kuat bagi kita untuk tidak berkerumun. Mari hindari kerumunan yang terutama lebih dari 5 orang. Andai kata kita harus keluar rumah, tolong jaga jarak. Jaga jarak minimal 2 meter. Dan yang terakhir, kalau andai kata ada di antara keluarga kita, ada di antara teman-teman kita, tetangga kita, atau siapapun dia yang kelihatannya mereka telah diserang oleh virus corona, harap secepat-cepatnya segera laporkan kepada para petugas agar supaya mereka boleh tertolong. Manfaatkan sinar matahari pagi, makan secara teratur, agar supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat dan sehat, sehingga kita tidak mudah diserang oleh virus corona ini. Demikian penyampaian kami. Tuhan Yesus berkati kita sekalian, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.